ayah kan sering kemana-mana gitu kan. Jadi mungkin secara fisik waktu yang dihabiskan sama aku sama bunda kan kepotong. Itu kalau perasaan dari ayah sendiri gitu. Emang dalam pikiran apa? Dalam pikiran alam apa kira-kira? Suatu mengkhawatirkan, suatu yang membuat tidak nyaman. Seberapa penting nanti peran menjadi seorang ayah gitu dalam kepemimpinan menjadi ayah gitu. Itu dalam hubungannya kepemimpinan dalam kerjaan, kepemimpinan dalam publik. Alam melakukan kesalahan, oke lah mestilah perbaiki. Tapi ini menjadi public talks dan sebagainya. Buat ayah. Wong alam anaknya ayah. Cara meredakan gampang sekali. Sini. Dalam pelukan ayah bunda, selesai. Kuliahnya gimana? Ya gini, udah semester akhir kan. Tapi ya masih banyak yang diperjuangkan. Juang apa? Hah? Perjuangan apa? Ya kan semester akhir udah mulai nggak jelas tuh. Ya nggak jelas gimana enak aja. Ya mesti jelas. Iya. Jelas. Apa namanya? Disiapkan. Akhir itu mestinya ngebut loh. Gitu. Loh iya, sudah akhir itu kalau orang mau lari sampai finish itu mestinya ngebut. Udah capek tapi kalau di akhir. Udah capek kan. Ya enggak lah. Capek itu kan soal bagaimana mengelola energi. Kalau energinya dikelola dengan baik, di-manage dengan baik, pas terakhir, kita bisa genjot. Juara. Itu dong. Masa terakhir kok loyo. Finish tuh. Pemenang. Berarti finish stronger gitu ya. Iyalah. Berarti itu Finish. alibi 8 tahun. Enggak, ya kan banyak kegiatan. Udah, alasan. Terus Alam masih ya? Organisasi mahasiswanya? Ya, masih sih. Tapi malah sekarang banyak di luar kampus ya. Oh. Wah ini kalau sudah gini kekunci nih. Nah. Jadi lulusnya kapan? Kalau orang tua nanya sama anak soal lulus, siapa pacarmu, terganggu nggak sih? Mungkin lebih tidak terganggu yang kedua. Oh. Itu. Ya tergantung orang masing-masing ya. Karena kan. Ya nanya Alam lah. Oh iya. Kalau aku sih terganggu sih mungkin. Dikit. Iya, to some extent iya gitu kan. Tapi ya sedikit banyak kan juga itu tanggung jawab. Oh, good. Itu kalau orang nanya itu sebenarnya, apalagi kalau orang tua itu hanya untuk memastikan aja bahwa tugas itu dilaksanakan dengan baik. Itu aja. Jadi ya latihan tanggung jawab lah gitu. Oke. Latihan tanggung jawab. Tim e-sportnya sekarang berapa? Masih satu divisi, satu game. Satu divisi, satu game. Satu game. Coba dieksplor. Tapi kan ya mahasiswa kan isi dompet terbatas. Ya, semua kan bergeraknya dari bawah terus naik. Kayak pion-pion ini kan. Ada yang di sini, nanti dari pion naik pangkatnya gitu kan. Jangan-jangan pionnya juga pengen jadi kuda, pengen jadi menteri atau peteng gitu kan. Tapi kalau
teman-temannya Alam ini nggak di e-sport itu, Mama dia pengen saya nanti punya tim e-sport, saya mau jadi juaranya gitu. Kalau untuk yang juara sih, semua yang berkontestasi mesti pengen juara ya. Berkontestasi, berlomba, berkompetisi itu mesti pengen juara. Itu cita-cita semuanya. Karena maksudnya kalau dari aku ya, sebagai mungkin beberapa kali juga aku ikut lomba dan lain-lain. Lomba salah satu indikator kesuksesan kita berusaha itu seberapa banyak, itu kan biasanya dari juara. Jadi mesti orang kalau ngomong nggak pengen juara itu agak gimana gitu menurut aku. Tapi tergantung sih dari gimana nanti cara ngolahnya. Cara ngolahnya setelahnya ya, kalau misalkan belum juara ataupun hasilnya belum sesuai target, belum sesuai yang diinginkan ya, itu mungkin juga cara kita ataupun teman-teman di e-sports, mungkin di timku, dilatih soal mentality-nya. Karena kan kita kan nggak cuma satu season kan, tapi bergulir terus kayak sepak bola lah, setiap tahun ada. Yaitu pengennya selalu improve dari apa yang sebelumnya udah pernah dilakukan. Jadi kalau misalkan kemarin nggak juara, besok juara, achieve. Tapi kalau misalkan malah turun, berarti kan something's wrong. Itu. Sebenarnya itu sih yang coba dibangun. Teman-teman juga. Udah telepon Bunda belum? Kemarin baru ketemu pas Bunda baru pulang. Yang dari Jambore. Jambore. Udah ketemu. Ya. Tapi ngomong-ngomong, Bunda suka nanyain nggak sih, Lam? Sekolahnya Alam, udah punya pacar belum? Bunda Ya, lo ini, Bunda. ya sering. Kalau ayah kan ya jarang-jarang. Malah sering. Ya kan ngerti lah mungkin ya kalau misalkan ngelihat Bunda kan orangnya kayak gimana gitu. Mungkin perhatiannya itu cukup tinggi lah. Perhatiannya itu tinggi banget. Ya iyalah. Kamu anak satu ya pasti Bunda gitu. Ya, jadi sering ditanyain. Kalau misalkan lagi di kampus gitu di Jogja, tanyain gimana kuliahnya dan lain-lain. Jadi ya trying to catch up juga sama aku. Tapi kan aku nggak tahu kalau misalkan ayah itu juga sering ditanyain Bunda, atau misalkan ayah kan kemana-mana nih ngalor ngidul gitu. Tanya pasti. Tanya, tapi kan kalau Bunda ngerti kan rutinitasnya, terus sharing. Tapi sharingnya kalau Alam late respon, nah. Ayah tuh telepon gitu kan biasa. Telepon tuh late respon, enggak late respon lah kira-kira. Ini pasti lagi ada acara, pasti lagi itu kan gitu. Tapi Bunda emang dari dulu kayak gitu ya? Dari awal ketemu gitu sama ayah? Dari awal ketemu iya, tapi mungkin itu Alam. Perempuan. Perempuan itu kan rata-rata ya pengen tahu, kepo-kepo, terus kemudian care dengan caranya. Care dengan caranya itu sering diterjemahkan cerewet, nanyain, ya samalah. Rata-rata kayak gitu, tapi kalau Bunda itu agak spesial lah. Apa itu spesialnya? Karena pas ayah pacaran itu kan Bude sakit waktu itu. Yeah. Bude sakit, terus ayah nungguin terus. Ayah itu tinggal ujian skripsi aja, udah selesai semua. Itu Bunda itu ikut nungguin, doain di situ, bawa makanan. Kadang-kadang gantian ayah ke kos, pinjem ember nyuci sama anak-anak kosnya gitu. Ya awareness-nya udah muncul di saat itu. Teman ya belum menunjukkan bahwa
ini suatu ketika akan seperti apa. Tapi proses itu kan berjalan. Tapi dengan berjalan ayah udah tahu. Wah ini mesti jadi istrinya ayah. Gitu. Nah, momen apa itu? Momen atau karakteristik atau thing apa itu yang bikin ayah ini nih? Bunda itu kan apa ya? Smart. Smart. Cukup decisif saat itu. Terus kemudian punya awareness yang tinggi. Maka pada saat hampir 3 bulan loh, Lam, waktu Bude sakit di Sarjito itu, nungguin, terus kemudian giliran ayah kuliah gitu ya, beresin skripsi, gantian Bunda itu, nanti Bunda ke lab, ayah gantian, sore jemput, itu sudah menunjang. Itu klik itu. Kalau sudah kayak gini kayaknya udah deh. Kayaknya mesti jadi istrinya ayah. Itu ya proses yang terjadi kayak gitu. Memang kalau ayah pengen punya istri kelak kayak apa sih? Kayak Bunda gitu. Kepengaruh nggak? Kepengaruh nggak? Oh ya pasti pengaruh ya. Pasti pengaruh. Enggak sih, pengaruhnya tuh dalam arti gini ya. Dari aku sendiri itu juga mengidolakan Bunda itu sebagai sosok ibu yang ideal. Gitu. Jadi ya sedikit banyak emang kompasnya itu ngarahnya ke sana. Cuman ya umur 21 mikir apa sih? Maksudnya dalam artian ketemu orang banyak juga nggak terlalu. Karena kan gimana mau jadi istri kalau belum pernah ketemu kan. Jadi mungkin memang sejauh ini juga perjalanan masih panjang, jadi nunggu gitu. Masih ngeliatin lah, nggak ada yang diburu-burukan. Tapi kalau dari ayah, ya kan dari aku. Iya. Aku kan ya majority ya yang bisa intinya misalkan aku sekarang dari 0, dia bisa bikin aku dan dia sendiri tuh jadi 10. Jadi something's better than the previous one. Dan gak cuma aku tapi orang-orang di sekelilingku kayak ayah, bunda, keluarga besar. Jadi something that can saat masuk ke keluarga besar kita atau ke lingkungan kita, dia nggak cuman bisa merasa nyaman, tapi juga bisa menjadi satu kesatuan yang sama. Gitu. Jadi kita nggak membentuk suatu lingkaran baru, tapi kita menyatukan lingkaran yang udah ada. Mungkin aku sih pengennya kayak gitu ya, kalau secara umum. Kalau misalkan secara spesifik sih ya, kalau bisa semacam Jihyo Twice, Lisa Blackpink itu kalau juga bisa diatur nggak apa-apa sih ya? Ya boleh. Ayah sih setuju kalau itu. Tapi kalau dari ayah, buat aku? Enggak, kalau ayah tidak punya sifatnya khusus harus ya. Karena pilih pasangan itu pasti ada perasaan. Jadi preferensi udah bagus. Rasa dulu cocok apa enggak. Kedua tadi udah dikembangin malam. Ini kira-kira sama keluargaku bisa klik nggak ya? Dia bisa nyatu nggak? Karena ini pernah kejadian waktu Bunda dulu. Aku kok agak nggak nyaman ya. Karena ada problem apa? Oh, kalau kumpul-kumpul masak umpama. Karena Bunda hobi masaknya oke, cuma tidak terlalu gitu. Maka merasa mungkin nggak bisa. Tapi waktu itu Eyang udah ngomong, pacarmu ya? Iya. Kira-kira gimana Bu? Nggak apa-apa. Nggak terlalu suka masak loh Bu. Sini. Nggak apa-apa. Nggak bisa masak juga nggak apa-apa. Nanti tak ajarin. Padahal pas masak enak juga sebenarnya Bunda. Preferensinya kalau buat aja lebih ya alam aja tentukan. Preferensinya kalau udah banyak, bagaimana kondisi keluarga udah tahu. Ketika kemudian sudah nyaman, terkait dengan kriteria tadi itu bisa masuk, putuskan aja. Karena nanti kedepannya kan alam sendiri yang mesti melakukan itu. Yeah. Saya kira rambu-rambunya rambu-rambu yang perlu diikuti saja. Tentu ajaran agama, nilai-nilai keluarga, kepantasan, kepatutan di sosial. Kan orang bisa melihat macam-macam, apalagi
dunia medsos hari ini tuh tembakin. Anaknya Ganjar ya? Wah, pasti bisa dinilai orang dengan berbagai cara, dengan suka maupun tidak suka. Kalau nggak suka dibully biasanya. Kalau suka, oke. Oke, bentar. Ini ayah apa aku? Ayah deh kayaknya. Hanya ayah ya, makan aja begitu. Nah, Oke. tapi belum makan. Gitu. Tapi kalau sejauh ini ya, ini mungkin aku pertanyaannya sebenarnya udah lama ya, yang aku pengen sampaikan tapi belum ketemu aja momen yang tepat dan mungkin menurutku juga penting lah, entah aku bisa tahu ayah lebih banyak ataupun itu buat jadi bekalku juga nanti. Ayah kan sering kemana-mana gitu kan, jadi mungkin secara fisik waktu yang dihabiskan sama aku sama Bunda kan kepotong. Itu kalau perasaan dari ayah sendiri gitu gimana? Nah, itu yang berat. Tapi ayah pernah sampaikan waktu ke Bunda, awal-awal dulu sejak di DPR gitu. Saya sampaikan, ketika kita berada pada jabatan publik, pasti akan tersita. Pasti akan terbagi. Mesti ikhlas apa enggak? Kalau tidak, tentu pilihan kita adalah pilihan pada yang take it or leave it. Nah, ketika kemudian itu, apa yang terjadi? Ya merasa hutang aja. Wah iya ya ini mestinya bisa di sana, tapi kenapa tidak? Itu perasaan. Tapi kalau sudah diputuskan, kita harus bersikap. Bersikap itu memitigasi, bersikap itu punya risiko, bersikap itu menghitung begitu. Kalau sudah diputuskan, jangan. Apalagi ketika kita ngurusnya itu rakyat. Kalau ngurus rakyat nggak boleh main-main. Nah kadang-kadang ya harus berkorban keluarga, harus berkorban ini. Nah kenapa kadang-kadang ayah, makan yuk. Makan bersama itu menjadi sesuatu yang asik. Nonton yuk gitu. Nonton Barbie kayak Oppenheimer kayak gitu. Mungkin bukan nontonnya tapi bareng, jalan, piknik, wisata itu sebagai satu pelengkap lah untuk kita bisa membuat keluarga. Buat ayah itu yang paling penting sebenarnya satu aja. Apapun dalam jabatan politik ini keluarga nomor satu. Maka keputusan-keputusan besar ayah itu pasti akan didorong untuk ke kepentingan keluarga. Itu penting dulu. Tapi begitu kemudian masuk pada jabatan publik, nah ini mesti switch cepat. Ini ngurus rakyat ya, siap-siap berkorban ya. Waktu akan hilang. Kesempatan mungkin juga tidak sebanyak yang lain. Gitu. Jadi secara mental ya, kayak ayah cara menyiapkan hal itu dari diri sendiri itu gimana? Dulu yang itu sejak kecil sudah mendidik. Mandiri. Setrika sendiri, nyuci sendiri, diajari nyapu, halaman. Bahkan sampai keluarga berkembang itu ya. Semua mendorong agar kita bisa problem solving sebenarnya. Maka tanpa disadari kalau ilmu sekarang kali ya, leadership muncul, bertanggung jawab. Ayah, kok sekolahnya lama? Enggak, ayah udah punya perencanaan. Tapi ketika ayah merasa tertinggal, maka harus ada lompatan yang bisa dilakukan. Nah, itu soal pilihan hidup. Tapi konsekuensi dari sebuah jabatan publik itu. Nah, kenapa dulu kalau ayah bilang ke publik, kamu boleh menghina saya, tapi jangan hina anak istri atau keluarga saya. Itu value yang menurut ayah sih itu penting. Itu. Udah. Ya.
kembali soal kepemimpinan sih ya tadi, soal Ya. leadership ya. Karena itu kan sedikit banyak yang lagi ku siapin kan dari sekarang, karena kan aku udah mau lulus dan mungkin udah ada karir dan mungkin beberapa tahun lagi berkeluarga segala macam gitu. Tapi seberapa penting nanti peran menjadi seorang ayah gitu dalam kepemimpinan menjadi ayah itu dalam hubungannya ke kepemimpinan dalam pekerjaan, kepemimpinan dalam publik, itu tuh dalam sebuah kepemimpinan, kekuatan seorang pemimpin itu tidak tunggal. Kalau dia merasa kuat dari dirinya sendiri, dia akan maunya sendiri. Kalau dia terkena benturan, biasanya dia akan jatuh dan sendirian. Maka value di dalam keluarga menjadi penting. Apa value-nya? Ada nggak dukungan dari keluarga? Waktu ayah running gubernur, ayah nanya dulu, oke nggak nih keluarga? Kalau nggak, tidak diambil. Apalagi sekarang mau pilpres itu. Oke nggak keluarga? Kalau ini bisa bermanfaat untuk rakyat banyak, ya mesti disupport. Karena nanti sistem kontrol di keluarganya pasti akan berjalan. Buat apa jabatan publik kalau keluarganya nggak mendukung? Buat apa jabatan kalau orang sekitarnya cuek? Buat apa kalau tidak ada dukungan sama sekali? Maka apa yang terjadi? Kuasanya menjadi rakus. Dia merasa sendirian. Kuasa itu ya seperti Lord Acton bilang. Ya, absolute power. ya. Kalau itu menjadi absolute, ya corrupt absolutely. Dan power itu tends to corrupt. Siapa yang bisa mengontrol agar tidak corrupt? Anak istri keluarga lah. Diingetin Pak D, bule, semuanya. Jangan. Pantas tidak pantas semuanya. Jadi betapa pentingnya kemudian kontrol dari keluarga. Oh iya, oke. Didukung. Didukung itu lah sebagai seorang pemimpin, didukung. Ketika kita menghadapi situasi yang sulit di luar, dan keluarga mendukung. Maju terus, yakin aku doain. Ya kayak bunda, yang malam sholat tahajud, doain gitu, doain alam gitu. Atau alam berikan dukungan. Itu energi yang luar biasa mengalahkan yang lain. Sehingga ketika ingin memutuskan, firm betul. Tanpa ragu. Itu ceritanya. Kamu dalam pikiran apa? Dalam pikiran alam apa kira-kira? Suatu mengkhawatirkan, suatu yang membuat tidak nyaman, atau apa? Kalau aku sih mungkin karena nanti skalanya akan jauh lebih besar ya. Dan mungkin intensitas di masyarakat maupun di sosmed juga akan lebih tinggi, entah itu baik atau buruk. Sebenarnya tuh kalau nanti soal ayah ke depannya, khawatirku malah lebih banyak di bunda. Lebih banyak? Di bunda. Oh, di bunda. Tuh. Jadi ya mungkin juga aku udah siap buat take over sedikit tanggung jawabnya ayah buat urus bunda. Good point. Ya disiapin, bunda pun disiapin. Makanya ayah bilang sama bunda juga, kalau ini nanti mitigasinya seperti ini. Dunia medsos yang sangat hiruk pikuk itu akan bisa mengaduk-aduk, mencacah-cacah gitu. Dengan bengis, tapi juga ada yang menyanjung dan mendorong. Jadi mesti siap pada mental itu. Kalau baik, direspon. Kalau kemudian tidak baik, apalagi keliru datanya dan menghinakan, lupakan. Jadi itu mentalnya mesti disiapin. Sehingga ke depan mesti ada senario-senario dari keluarga yang ya mesti mengerti kondisi-kondisi terburuk itu. Meskipun pada situasi tertentu membawa amanah itu berat loh.
Karena adil buat si A belum tentu adil buat si B. Apalagi mimpin negara. Dengan geopolitik yang berubah seperti ini, pasti antar negara juga akan punya sikap. Dengan 270 juta itu sebuah amanah yang tidak ringan. Maka buat ayah itu tadi, kalau keluarga mendukung minimal, seperti kalau ayah bilang ke publik itu, kebahagiaannya mesti dijaga. Apa itu? Kebahagiaan itu simpel kok, temukan jalan pulang untuk bertemu keluarga. Keluarga itu sebagai basic, sebagai inti. Saya kalau bunda kemudian tertekan, ada Allah. Ayah ya segagah-gagah seorang laki-laki yang menjadi pemimpin, ketika kemudian harus menangis dalam hatinya, ya dia bisa bertemu dengan keluarga dan bercanda dan ditumpahkan cerita itu, dan kemudian selesai. Kira-kira seperti itu. Dan disitulah ruang-ruang kebahagiaan yang sangat energizer gitu ya, untuk mendorong. Ya tinggal sekarang menyiapkan alam udah siap, sip. Menyiapkan bunda, ya. Sehingga mengerti bahwa lebih banyak orang yang mau kita urus. Maka siapkan diri, siapkan batin, mental untuk kita urus lebih banyak orang yang mungkin bisa menerima dan tidak bisa menerima. Itu. Tadi juga ya nyinggung soal itu bahagia. Ya. Bahagia. Mungkin di usia aku ya, usia 21 masuk 22 ini banyak mungkin opportunity, entah terkait karir atau mungkin terkait apapun yang berbau masa depan. Tapi yang coba aku pikirkan itu adalah apapun yang aku lakukan nanti, baliknya aku tetap satu, arti bahagiaku. Gitu. Cuman untuk dalam kondisi sekarang, aku masih belum bisa mendefinisikan bahagia seperti apa yang aku mau. Definisikan aja, ekspresikan saja. Kamu senang, merasa tidak tertekan. Kalau ada problem, datang ke titik itu, ke tempat itu, merasa lebih ringan, belum tentu selesai. Dan itu bahagia. Beda dengan orang yang tidak punya sesuatu, tidak bisa kembali. Kemana mereka harus sharing? Paling kepada teman, kepada orang. Yang kira-kira belum tentu kita tahu perasaan mereka dan mereka mau apa. Jangan-jangan malah kepentingan. Tapi kalau keluarga kita satu darah, kita mengerti susahnya, mengerti senangnya, hidup bersama. Alam tinggal ekspresikan saja. Aku mentok kok, aku nggak senang. Alam punya ayah, tinggal ngomong. Tempat solusi terbaik ketika kemudian tidak bisa menyelesaikan, ya ayah. Tempat yang terbaik tidak bisa menyelesaikan, ya ke rumah, ketemu ayah, ketemu bunda, ngobrol, ditumpahkan. Lalu gimana ya? Semua itu diselesaikan. Dan diskusi itu kemudian akan bisa membuat kamu plong. Karena biasanya beban psikologi seseorang itu lebih ringan kalau dikeluarkan. Ruang private di dalam keluarga inilah sebenarnya tempat yang paling nyaman. Ya ada psikolog sih, ada psikiater sih, ada teman sih. Tapi tempat paling nyaman adalah jadi keluarga. Jadi ya tinggal, aku belum bisa ya ekspresikan. Aku senang, aku tidak merasa tertekan, dan aku melaksanakan dengan asik semua pekerjaanku, berhubungan dengan temanku, dan mereka semuanya bisa tersenyum. Just as simple like that. Gitu. Tapi mungkin kan nggak semua orang seberuntung aku ya. Dalam arti entah itu terkait keluarga khususnya ya. Aku punya beberapa teman dekat. Dan beberapa dari mereka itu entah itu kehilangan sosok atau mereka nggak punya tempat untuk pulang. Kalau kondisi seperti itu perlu apa? Ya kalau dia tidak punya pasti dia akan mencari yang paling nyaman. Pasti bukan kesempurnaan yang dia dapat. Keluarga adalah kesempurnaan. Tapi kalau tidak pasti yang terdekat. Siapa kemudian orang yang
paling bisa dia bicara, biasa teman dekat. Kalau enggak ya saudara dekat lah gitu. Itu yang ya banyaklah orang yang punya problem seperti itu. Maka kadang-kadang betapa pentingnya empati kita pada orang. Meskipun dia musuh kita, meskipun dia orang yang kita sangat tidak suka, betapa butuh kita empati pada orang. Karena kalau hati kita terbuka enak, mau diledek, mau nyinyirin tiap hari, bahkan merasa itu musuh kita sekalipun. Kalau kita mintanya bagus, kita senyum, kita datengin, kita peluk gitu. Bahkan sampai se-ekstrim itu, kemudian kita sampaikan sesuatu yang baik, wah, namanya manusia. Maka empati pada orang penting, menghormati orang penting, tidak menghinakan orang penting. Itu. Kalau dari kita sudah punya mental itu, kita dihina tenang. Oke, kamu menghina saya. Oke, aku nggak menghina kamu. Aku asik-asik aja kok. Jangan-jangan kamu yang stres gitu. Itu mental. Jadi kalau dari pertanyaan di awal itu, bagaimana menyiapkan mental, itu sudah kelengkapan, keparipurnaan menyiapkan mental untuk menjadi seseorang yang kira-kira ya dibutuhkan dengan ekspektasi tinggi oleh banyak orang. Siapkan betul. Dan itu ingat, tidak akan pernah sempurna. Tapi kita harus lakukan. Nah, kalau yang bilang dulu, kalau itu takdirmu, laksanakan dengan baik. Mungkin sebagai orang yang dikenal figur ya, mungkin dari ayah sendiri, tapi aku pribadi yang rasain tuh soal kesempurnaan itu tadi. Di saat aku bisa achieve something, nggak sedikit itu yang langsung mengasosiasikannya ke ayah. Gitu. Oh ya pantes. Tapi di saat kebalikannya terjadi, tetap kembali ke ayah. Loh kok malah nggak bisa. Jadi tuntutan kesempurnaan ini itu untuk menyikapinya. Itu gimana? Karena noise itu mesti ada. Alam anaknya ayah cuek aja. Bapakku aja cuek kok. Achievement aku. Gagal manusiawi. Ya, biar aja. Alam punya ayah yang memberikan keleluasaan berekspresi. Dan tidak harus dalam bayang-bayang. Ayah juga manusia biasa, bisa salah kok. Jadi, itu anaknya pasti, ya kamu boleh berkata seperti itu. Dan kamu tidak pernah tahu kalau aku juga berusaha sekeras yang aku lakukan dan tidak kamu ketahui. Itu sebuah risiko. Ekspresi aja. Kenapa ayah begitu memberikan kebebasan kepada alam untuk berekspresi agar bisa menemukan karakter asli yang kemudian terekspresikan dalam relasi-relasi sosial yang baik. Kalau mau prestasi, prestasi baik, berhubungan dengan orang baik, menghormati yang lain baik. Ya, tidak masuk pada hal-hal yang sifatnya negatif. Jadi biasa saja. Nah, saya nggak ada privilege khusus yang diberikan oleh ayah saya, meskipun tentu tidak bisa dipungkiri karena aku anaknya. Tapi saya tidak pernah kok minta privilege. Makanya selalu pesan, dalam posisi seperti ini nanti akan banyak orang mendekat, ngajak usaha, mungkin memberikan sesuatu yang dalam terminologi ayah itu bisa jadi gratifikasi yang mengganggu integritas. Pasti ayah ingetin, hati-hati, jangan terlibat narkoba, radikalisme, free sex dan sebagainya. Itu kenapa ayah pesenin itu sebenarnya itu bagian dari agar kita punya fatsun, agar dalam relasi sosial kita menjadi orang yang dihormati karena kita juga menghormati mereka. Pasti alam ada bebannya. Tapi buat saya, cuek aja lah. Show must go on. Be yourself. Karena karakter itu pasti akan terbentuk. Terus misalkan apabila amit-amitnya gitu, aku ada suatu kesalahan, apapun itu, dan itu ternyata
merembet kemana-mana termasuk ayah. Itu gimana nanti dari ayah? Satu, dicegah. Begitu sudah terjadi, itulah risiko. Maka risiko harus dikelola. Ya, ayah punya pengalaman, itu bukan tidak salah. Dari dulu cara belajar gitu. Kalau ayah dulu bisa dibalik mesin waktunya, oh mungkin kayaknya belajarnya mesti rajin lagi kali ya. Oh kalau dulu saya bisa melakukan ini kayaknya lebih berhasil. Tapi itu tidak. Perjalanan kehidupan sudah terjadi. Alam melakukan kesalahan, oke lah segala perbaiki. Tapi ini menjadi public talks dan sebagainya. Buat ayah. Wong alam anaknya ayah kok. Cara meredakan gampang sekali. Sini. Dalam pelukan ayah bunda, selesai. Alam bisa selesaikan. Kalau enggak di sini, ayah yang selesaikan. Wah ini ada risiko. Enggak, semua orang bisa mendapatkan risiko itu. Siapapun pejabatnya. Karena kita dalam sistem sosial dan kita tidak berada di planet lain. Kita berhubungan. Dan itu bisa terjadi pada siapapun. Maka sekarang ayah kan mau wanti-wanti. Saat ini terjadi, ya masa manusia nggak bisa salah. Maka tugas mencegah itu bagus, tapi begitu terjadi kesalahan, kita memperbaiki. Kalau ayah udah siap. Udah siap. Apapun. Nanti cara berpakaian alam akan dilihat. Cara makannya akan dilihat. Pakai barang murah atau barang mahal akan dilihat. Apapun akan dilihat. Itu sebuah risiko. Sebuah risiko. Tapi ketika persoalan terjadi, keluarga akan menjadi tempat terbaik untuk menyelesaikan persoalan itu. Tidak mahal. Mahal. Kenapa mesti dijaga? Menjaga perasaan, saling menghormati. Ya meskipun satu keluarga, alam anaknya ayah kan nggak bisa semena-mena. Lah harus gini, enggak lah. Hormati. Ayolah, alam kuliah, punya waktu, ada aktivitas sosial, punya hobi. Ya, biarkan waktu berjalan. Frame-nya ada, dan yang penting tidak keluar dari frame. Tapi gimana ya manusia bisa keluar dari frame? Oke, kita perbaiki, masukin frame lagi. Oh ya. Oke. Dulu tuh aku sempet loh ya, SMP tuh gila catur. Sampai YouTube gue tuh isinya catur semua. Iya. Jadi kalau orang tanya, siapa sih yang nonton tontonan catur di YouTube ya? Aku dulu. Tapi catur itu memang asah otak. Iya, menarik. Strategi. Bagaimana ngatur, membaca perasaan orang. Itu. Makan lagi aja. Kelihatan ini. Ya. Ya gitulah kira-kira Alam. Tapi kalau untuk kedepannya ya, buat aku gitu, akan banyak sekali pintu terbuka buat aku gitu ya. Aku ngetok pintu 1, ngetok pintu 2, ngetok pintu 3. Mungkin untuk masa depan, pekerjaan atau apa gitu. Kalau dari ayah, ada preferensi khusus. Alam tuh sebenarnya bagus kalau gini. Yang khusus agak mengarah enggak. Kalau ayah lebih melihat pada talentanya Alam itu apa sih? Oh, suka berorganisasi, suka sosial, punya achievement bagus, punya motivasi yang hebat. Udah terusin aja. Soal choice-nya silakan. Soal cara silakan. Yang penting dan agak berbahaya kalau boleh dikatakan itu adalah ketika kemudian Alam jadi anaknya ayah dan kemudian ayah dalam posisi seperti ini, potensi kolusi tinggi, potensi nepotis tinggi, dan nanti akan berujung potensi korupsi tinggi. Yang preferensi ayah
Alam harus bisa surfing di tengah situasi yang sulit. Karena, aduh, anaknya Ganjar jadi gubernur. Oh, hari ini dicapresin ya. Hati-hati. Sisi gelap dari kekuasaan akan mengganggu. Dan tawaran kenikmatan akan diberikan. Preferensi ayah, alam harus bisa menjaga. Itu aja. Bawa alam ketuk pintu sana, namanya orang berikhtiar. Tapi ketika ketuk pintu dan kemudian tawarannya adalah, oke, ke sini kita kolusi tapi kita trade off ya. Bilang sama ayahmu besok, kamu tak kasih ini, aku minta itu. No. Tapi as a professional, alam sekolah, ayah mendampingi sampai pada punya knowledge yang bagus, skill yang bagus, ya, ada kelengkapan dalam sebuah ya kapasitas sebagai seseorang yang kelak akan disebut sebagai ekspor gitu, semua dilalui prosesnya dengan segala maturitasnya, ya itulah yang dijaga, itu yang dilakukan, itu yang diberikan. Bahkan dalam posisi yang buruk pun tidak apa-apa. Mama buruk itu apa? Ngelamar nggak diterima, itu biasa. Tes nggak lolos, itu biasa. Tapi memaksa apalagi rekomendasi, enggak lah. Enggak. Karena itulah yang nanti akan membentuk karakter masa depan. Apalagi kalau ekspektasinya mesti maksain. Ayah politisi, alam juga harus jadi politisi. Aku paksa begini, nanti caranya begini. Tinggal alam punya keleluasan pilihan, mau jadi bisnismen, mau jadi pegawai perusahaan, mungkin mau jadi politisi it's okay, atau pegawai sosial, atau menjadi orang yang independen, serah aja. Yang penting manfaat untuk rakyat dan baik, simpel aja. Gitu. Kayak ini masih panjang ini. Udah terusin besok aja ya. Oke. Oh, ini bisa dimakan tapi ini. Udah jam segini. Lanjutin besok? Nah, lanjutin besok aja lah. Habisin dulu kopinya. Udah ngantuk, tidur.